Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat RH sekalian, jumpa lagi kita di channel yang keren ini. Keren cadas. Ya sobat semuanya, kita bahas satu berita yang menarik ini ya. Yaitu berita mengenai Nasdem, tepatnya petinggi Nasdem kesal Anies tetapkan kriteria baru cawapres. Tapi ini juga ada jawaban dari jubir Anies. Begini pembelaan jubir soal kriteria 0. Oke, coba kita bacakan ya. Ini menarik ini. Tiba-tiba panas. Luar biasa ya. Itulah politik ya. Atau jangan-jangan gaya ngutip wartawan yang bikin panas. Kita lihat dan kita bacakan. Dari CNN Indonesia, Ahmad Ali ya, Waketum Nasdem ini kesal Anies tetapkan kriteria baru cawapres. Oke, Jakarta CNN Indonesia, Wakil Ketua Umum Partai Nasdem Ahmad Ali mengaku bingung dengan capres Anies Baswedan yang menyampaikan kriteria baru untuk sosok cawapres. Ali menganggap Anies inkonsisten dengan terus menambah kriteria cawapres. Ia menilai Anies terkesan hanya ingin mencocokkan kriteria cawapres menurut dirinya sendiri. Lah, iya kan katanya diserahkan ke Anies ya. Ya artinya pertama saya bingung juga dengan Mas Aniesnya ini. Tiap hari berubah, bertambah kriterianya kata Ali ya. Tidak mungkin juga tiap hari. Menurut Ali dengan inkonsistensi Anies tersebut, wajar jika Partai Demokrat menganggap AHY cocok dengan syarat yang ditetapkan Anies. Ini kan lucu kok. Inkonsisten menganggap cocok ya. Oke, biasanya kan hal yang negatif itu membuat reaksi yang negatif ya. Ia menganggap Anies hanya sedang mencari pembenaran untuk mencari sosok cawapres yang diinginkan. Padahal kata Ali, kriteria cawapres menjadi kewenangan partai politik pendukung. Lah katanya diserahkan ke Anies. Kalau saya pribadi lebih pada ingin mencari pembenaran, mencocokkan orang yang dia mau, titik. Dan saya merasa aneh aja ya kan, ujarnya. Jadi ketika pertama kali 3 kriteria tambah 2 kriteria, 4 bulan lagi berapa kriteria gitu kan. Daripada nanti jadi bahan dengeran orang. Ya umumkan saja kalau kau sudah memilih orang gitu loh, kata Ali menambahkan. Ini gimana ya? Anies sebelumnya mengungkap satu syarat tambahan dari 5 syarat calon pendampingnya di Pilpres 2024. Kriteria baru yang ditetapkan Anies ya ini tidak bermasalah dan berani. Ia menilai kriteria cawapres tak memiliki masalah sangat penting. Anies meyakini seseorang akan mudah tersandung dalam karir politik jika bermasalah pada masa lalu. Karena kalau ada masalah mudah sekali tersandung sekarang ini. Jadi kriterianya 5 tapi mungkin kriteria 0. Karena ternyata itu faktor yang sangat penting kata Anies di Jakarta Kamis. Jadi 5 kriteria yang baru ini 0 katanya. Jadi 4, 0, 1, 2, 3, 4. Jadi gitu ya hitungannya. Seperti lantai di hotel ya. Dimulai dari lantai 0 kadang-kadang. Jadi lantai satunya lantai 0 ya. Oke. Dan ini sobat RH sekalian. Ada penjelasan dari Sudirman Said, fajar.co.id. Oke, ini penjelasan dari Sudirman Said, juru bicara Anies sekaligus anggota tim 8 Koalisi Perubahan. Sudirman Said pun tampil memberikan klarifikasi, ya. Sudirman mengakui bahwa Anies Baswedan memang mempertimbangkan kriteria 0 dalam menentukan pilihan cawapres pendampingnya. Namun Sudirman menyebut kriteria 0 bukan tambahan kriteria. Kriteria 0 dinilai hanya menjadi penguat dari 5 kriteria yang telah ditetapkan partai pengusung dalam menentukan bakal cawapres pendamping. Oke. Jadi berarti 5 ya, 1, 2, 3, 4, 5 berarti. Jadi 0 itu penguat. Jadi ingat lagi 1 itu membantu kemenangan, 2 merekatkan koalisi,
Ketiga, membantu pemerintahan. Keempat, visi dan misinya sama agar sejalan. Tidak berbeda haluan atau tidak berbeda apa istilahnya dia. Nah yang keempat itu chemistry. Yang kelima chemistry. Nah yang ke-0 itu adalah tidak bermasalah dan berani sebagai perekat. Ya. Oke. Kriteria 0 itu sejalan dengan ikhtiar perbaikan dan perubahan yang diusung. Bagus kalau pemimpin nasional merupakan duit tunggal yang bebas dari risiko-risiko hukum, kata Sudirman. Ya, masuk akal juga. Sudirman berharap nantinya pemegang otoritas tidak menggunakan hukum sebagai instrumen politik. Kami percaya dan berdoa semoga pemegang otoritas tidak menggunakan hukum sebagai instrumen politik. Dalam keadaan apapun negara kita akan berwibawa bila yang tampil di panggung kepemimpinan nasional adalah pribadi-pribadi yang bersih, kredibel, tidak koruptif, kompeten, dan punya visi besar tentang negara ini, ketutur Sudirman. Betul juga. Terkait pemimpin yang tidak menggunakan hukum sebagai instrumen politik, Sekretaris PDP Hasto Kristianto pernah menyinggungnya. Hasto mengemukakan program revolusi mental yang dicanangkan Presiden Jokowi sempat terhambat. Dia mengungkap alasannya karena saat itu ada yang menyalahgunakan hukum melalui Jaksa Agung sebagai instrumen kekuasaan. Hasto mengungkap penyalahgunaan hukum sebagai instrumen kekuasaan melalui Jaksa Agung sekaligus menjawab kritikan Ketua Umum Partai Nasdem Surya Paloh yang menyebut program revolusi mental Presiden Jokowi tidak sesuai kenyataan. Ini menurut saya Hasto ini kurang elok lah menjawabnya. Kenapa? Yang namanya Jaksa Agung, Menteri, Kapolri itu pembantu presiden semua. Jadi kalau misalnya dianggap bermasalah dan dibiarkan presiden ya berarti yang bermasalah presidennya. Jaksa Agung itu tidak akan bisa kemana-mana kalau seandainya presidennya tegas, anti korupsi dan lain sebagainya. Jadi jangan kita kemudian tunjuk hidung kemana-mana terhadap bawahan sementara persoalannya ada di atas ya. Oke. Itu ya sobat era sekalian, kata Sudirman itu kriteria penguat, penguat ya. Jadi oke ya, kita coba lihat ya bagaimana komentar sobat era terkait dengan hal ini. Memang agak paradoks, ini gak jelas ya kejelasan di publiknya. Kriteria itu siapa yang buat? Ya kan? Apakah Anies yang buat? Apakah partai politik pengusung yang buat? Itu harus jelas tuh. Lalu siapa yang berhak memutuskan? Jadi pertanyaannya, apakah yang membuat kriteria partai politik pengusung lalu Anies yang mencari orangnya? Apakah kriteria itu ditetapkan oleh Anies juga berdasarkan masukan partai politik pengusung lalu Anies yang tentukan cawapresnya? Ini harus jelas nih. Harus jelas karena kalau enggak seolah-olah wah berarti tidak bebas-bebas amat juga ya Anies mencari calon pendampingnya. Ya tentu tidak bebas ya, tentu Nasdem sebagai pemegang saham utama punya preferensi ya. Yang jelas Nasdem dari awal mengatakan tidak ingin AHY itu saja dan menginginkan sosok lain seperti Hovifah. Tapi Hovifah menolak karena tadi begitu dia disebut-sebut sebagai calon wakil presiden, tiba-tiba ada pihak aparat hukum yang melakukan penggeledahan di kantornya ya. Lalu ada ketua umum partai lain yang katanya mau merapat, tiba-tiba dipanggil juga oleh kejaksaan untuk menjadi saksi dan lain sebagainya. Jadi itu yang sebenarnya yang membuat Anies mengatakan wah nggak bisa kita mencari pemimpin yang bermasalah. Itu ya. Begitu ya rasanya ya. Oke. Sobat RH sekalian, coba kita bacakan komentar Sobat RH terkait dengan hal ini. Lalu siapa kriteria 0 tersebut? Nah ini yang jadi masalah. Benarkah AHY memenuhi segala kriteria itu? Kalau merekatkan koalisi rasanya enggak ya. Karena justru AHY membuat hubungan Demokrat dan Nasdem agak merenggang. Ya. Ahmad Ali
selalu mengkritik AHY dan demikian juga sebaliknya ya. Bahkan pernah saling melontarkan kritik soal partai yang akan lari. Kata AHY, ada partai yang mau pergi kalau dia jadi wakil presiden. Dibalas oleh Nasdem. Kalau seandainya tidak jadi wakil presiden, apakah Demokrat akan pergi ya? Yang jelas Demokrat mulai buka-buka pembicaraan juga dengan Gerindra setelah bertemu dengan Puan Maharani PDIP. Jadi politik itu adalah politik yang ya selalu begitulah ya. Oke. Itu yang kita lihat ya. Coba kita bacakan komentar sobat RH sekalian ya. Oke. Terkait dengan isu ini ya. Oke, coba kita bacakan komentar sobat RH terkait dengan isu ini. Kriteria baru. Katanya cawapres haknya Anies. Ya nggak usah kesal, ya benar juga ya. Kapan kriteria baru muncul? Subhanallah, Allah memang tidak tidur. Makar Allah memang nyata, semakin kacau meracau koalisi Anies. Apa nih ini dekok ini? Kalau dilihat-lihat ini robot atau apa ya? Sebenarnya yang inkonsisten siapa ya? Kriterianya saya rasa wajar. Kalau udah diserahin Pak Anies kok kesel ya? Oke. Bang, bahas Luhut yang ngatain AHY kampungan dan anak muda yang suka bohongin rakyat karena istilah perubahan serta manuver Luhut untuk mengkudeta Partai Golkar yang dibongkar Tempo. Oke. Pak Anies orang cerdas, calon lain juga belum pengumuman, kalau diumumkan sekarang bisa saja dicari kesalahannya. Serahkan dan percayakan ke Anies saja. Oke. Kemudian pokoknya wong sing waras kepalane di seluruh pelosok negeri yo pasti 2024 sing datang Pak Anies presiden. Salam waras wong Semarang dulur-dulurku. Kayaknya sebagian orang Nasdem kecewa SP mengusung Anies wakakak. Oke. Pak Anies dah bener enggak yang mawal pres masalah karena takutlah diciduk KPK kalau KG bermasalah apalagi. Oke. Apalagi ini dekok ini. Kayaknya robot ini ya. Siapa sih nama petinggi Nasdem itu? Dia mikir enggak bahwa ketika sembarangan memilih cawapres, jika rekam jejak cawapres itu buruk, pasti rezim ini gampang mengulitinya. Kan sudah disebutkan ya, nggak ngikutin ya. Oke, apalagi ini ya. Tak penting siapa pemimpin di negeri ini, yang penting undang-undang perampasan aset dan hukuman mati untuk koruptor tidak diberlakukan. Maksudnya apa ini? Pak Rep, bahaslah itu ada anggota DPRD DKI dari Partai Banteng yang sibuk main judi slot online saat sidang atau rapat DPRD. Wah, ini luar biasa ya. Ini harus diberhentikan langsung ini ya. Kemudian terima kasih telah mendukung Pak Anies Baswedan. Kemudian apa lagi ya? Pak Gatot Nurmantio. Luhut lagi cari jalan untuk selamatkan posisinya di 2024. Bagaimana tetap punya jabatan setelah Jokowi lengser. Sekarang lagi usaha jadi ketum Golkar. Bisa dipastikan Luhut jadi gembel jika tidak jadi ketum Golkar. Pak Anies benar kalau punya masalah korupsi itu sama saja tidak baik untuk dirinya. Terima kasih telah mendukung Pak Anies Baswedan. Sebetulnya lihat aja nanti setelah diumumkan siapa wapresnya, baru bisa ketahuan siapa pengkhianat dan siapa kesatria tetap bertahan di perubahan. Ya sahabat daerah sekalian, itu saja ya, kita akan lihat, kita akan tunggu siapa yang akan dipilih sebagai
cawapres. Ya paling gampang adalah kalau cawapresnya AHY, apakah Nasdem akan tetap komit? Sebaliknya kalau cawapresnya bukan AHY, apakah Demokrat akan tetap komit? Ya, that's the problem. Makanya besok-besok saya bilang hilangkan presidential threshold. Pemilihannya cukup pemilihan presiden saja, tidak usah wakil presiden. Jadi biar orang cita-citanya jadi presiden semua. Nanti yang kalah itulah yang kemudian diambil sebagai calon presiden oleh yang menang. Nah, itu kan gak pernah terjadi di dunia ini rasanya sistem seperti itu. Tapi bagus juga agar mereka yang menjadi wakil presiden itu memang real masanya, bukan karena dompleng. Jadi punya nasib baik ya. Oke. Oke, sobat era sekalian, itu saja ya. Nah, kita akan bahas setelah ini soal kampungan, perang kampungan antara Luhut Binsar Panjaitan dan AHY atau kubu AHY. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.